Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang JavaScript tingkat menengah atau tingkat intermediate, yaitu persiapan untuk menjadi full stack developer. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan tentang itu ya, asynchronous method atau metode asinkronus yang ada di JavaScript. Aku udah pernah mention sebelumnya, asynchronous itu metodenya ada callback, ada promise, dan async await. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang async await, di mana async await itu merupakan cara yang mana susah aku ngejelasinnya. Intinya async await itu masih kayak promise juga penggunaannya. Mungkin bakal lebih jelas lagi nanti pas prakteknya. Oke, sebelum kita mulai kayak biasa aku mau ngasih tahu kalau JavaScript Intermediate ini aku udah bikin playlistnya. Nah, kalau kalian tertarik cari aja di channel Cara Fajar ya di YouTube. Kalian cari di tab playlist dan kalian cari aja playlist yang judulnya tutorial JavaScript Intermediate. Kalian bakal nemuin kumpulan video-video yang lagi aku bahas sekarang ini. Oke, kayak gitu aja yang mau aku kasih tahu. Jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Kalau biasanya di video sebelumnya aku ngasih tahu mulai dari sintaks dulu, tapi untuk async await ini kita mulai dari contoh yang mau kita capai gitu ya. Karena aku mau ngeliatin perbedaan menggunakan async await dan tidak menggunakan async await gitu. Oke, di sini tujuan kita adalah pengen mendapatkan total jumlah siswa dari dua kelas. Jadi anggap aja ada kelas A dan kelas B. Jadi kelas A bakal dihitung total siswanya, terus kelas B juga dihitung total siswanya. Kemudian kelas A dan kelas B dihitung total siswa yang ada di dua kelas tersebut. Terus dikonsolog gitu aja. Oke, kita anggap kan ngambil data itu kan dari database ya, manggil API, jadi bakal membutuhkan waktu. Nah, di sini kita bakal menggunakan promise dan set timeout supaya pura-puranya membutuhkan waktu untuk mengambil data menggunakan API. Oke, di sini aku bakal bikin aja sebuah function yang namanya get data. Di sini aku bakal bikin dua function seharusnya, yaitu get data total kelas A dan get data total kelas B. Jadi aku bakal bikin lagi di sini let total kelas A gitu aja lah ya, sama dengan pakai promise, new promise. Di sini pakai arrow function nggak apa-apa, pakai function biasa juga nggak apa-apa. Function biasa aja lah ya, function resolve biasa orang pakai resolve dan reject kayak gini. Terus kita bakal langsung aja menggunakan set timeout, kan pura-puranya kita ngambil data dulu menggunakan API ke database. Anggap aja lah kita membutuhkan waktu 2 detik untuk mendapatkan data ke database menggunakan API. Nah, di sini kita langsung resolve aja hitung-hitungannya, yaitu anggap ada 30 siswa di kelas A. Oke, udah selesai. Kalau kita console log total kelas A. Nah, di sini kita coba panggil get data, save, dan ini dia, aku refresh, lihat masih promise bentuknya karena ya emang new promise, jadi bentuknya promise dan statusnya masih pending, lihat state-nya pending. Oke, kita udah sampai situ. Terus di sini kita bakal coba sama kayak yang di atas, biar cepat aku copy paste aja, ganti jadi total kelas B. Nah, anggap aja kelas B ini jumlah siswanya ada 35. Kayak gitu. Terus aku bakal console log juga kelas B.
Kalau save dan refresh harusnya ini juga promise. Oke, nah sekarang kita pengen menghitung total dari kelas A dan kelas B, lalu kita konsol log. Kan gampang aja lah ya. Let total sama dengan total kelas A, kita tambahin total kelas B. Nah, terus di sini kita konsol log aja total. Save dan lihat hasilnya, refresh. Ternyata hasilnya adalah objek promise. Nah, jadi total kelas A ini dikenalin sebagai objek dari promise. Total kelas B juga dikenalin sebagai objek dari promise. Padahal kita berharap total kelas A ini merupakan hasilnya 30, total kelas B hasilnya 35. Jadi kalau dihitung 30 tambah 35 sama dengan 65. Tapi ternyata objek promise hasilnya dari total kelas A dan total kelas B. Nah, kenapa kayak begitu? Karena lihat di sini butuh waktu 2 detik. Di sini butuh waktu 2 detik. Ingat, JavaScript itu jalannya bisa berbarengan. Siapa yang cepat, dia duluan diurusin. Nah, di sini kan butuh waktu 2 detik. Di sini butuh waktu 2 detik. Nah, di konsol log ini ternyata nggak butuh waktu sama sekali. Jadi ketika konsol log dilakukan, ngelihat total ini kan didapat dari total kelas A dan total kelas B. Jadi ini sebenarnya belum punya nilai, bisa dibilang gitu ya. Dan belum punya nilai atau masih berbentuk objek promise dua-duanya. Nah, maka dari itu karena ini belum punya nilai, ketika di konsol log ya nggak tahu total ini apa hasilnya, makanya jadinya objek promise. Nah, kayak gitu. Lihat ya, ini 2 detik baru dapat, sedangkan konsol log nggak perlu waktu, makanya ini dulu yang dikerjain dibanding ini sama ini. Makanya total itu nggak punya nilai. Nah, gimana ini solusinya? Kalau kita pengen ngitung total kelas A tambah total kelas B. Nah, karena kita lagi ngebahas tentang async await, jadi tentu aja jawabannya adalah menggunakan async await sebagai solusi untuk hal ini. Nah, gitu ya. Jadi sebelum aku liatin gimana penggunaan async await, kalian coba ikutin apa yang aku ketikin di sini dulu dan pastikan hasilnya sama kayak gini juga. Ini dia solusi dari hal yang lagi kita nggak bisa dapatkan hasilnya. Total nggak bisa dihitung ya. Ini dia solusinya, yaitu menggunakan async await. Kalian aja, ini dia sintaks dari penggunaan async await. Jadi async await itu digunakan berbarengan, di mana async itu selalu di sebelum function. Jadi karena kita punya function get data, kita mau bikin ini async await, jadi kita kasih tahu bahwa function get data ini merupakan function async, tulisannya async kayak gitu. Nah, sedangkan await wajib di dalam function async. Nah, gitu. Jadi karena kita mau await itu kan artinya menunggu ya. Nah, karena kita kasusnya ini kan total nggak dapat nilainya karena ini konsol total kelas A belum didapatkan hasilnya, total kelas B belum didapatkan hasilnya, tapi ternyata udah dicetak duluan. Kan kayak gitu masalahnya. Jadi solusinya sebenarnya sebelum ini dilakukan harus dihitung dulu ini. Jadi sebenarnya konsol log ini harus kita suruh tunggu dulu. Jangan langsung dijalankan. Nah, solusinya kan itu. Jadi untuk bisa dilakukan hal ini, maka kita harus suruh tunggu dulu. Nah, kan yang membutuhkan waktu kan total kelas A dan total kelas B. Kalau gitu, kita suruh tunggu dulu di sini. Await total kelas A, di sini juga await total kelas B. Nah, dengan begini, kita ngasih tahu ke konsol log, hoi, jangan jalanin atau jangan manggil total dulu. Tungguin dulu total kelas A selesai dihitung atau selesai diambil datanya, terus tungguin juga total kelas B selesai diambil datanya, habis itu tungguin juga total kelas A dan total kelas B dijumlahin. Kalau udah selesai,
lu boleh console log, lu boleh jalanin ini. Nah, kurang lebih kayak begitu artinya. Jadi await key await atau keyword await digunakan di hal yang mau kalian suruh tunggu. Nah, kalau kita udah menggunakan await ini, maka hasilnya adalah script bakal pause di sini sampai selesai. Nah, arti pause kan berhenti nih. Dengan begitu, script atau ini ya, program kita bakal berhenti sampai sini dulu, sampai hitung-hitungan ini selesai, sampai await ini selesai, dan dihitung penghitungannya selesai. Kalau udah selesai, baru dilanjutin console log ini. Nah, kayak gitu cara kerja async await. Kalau kita save dan kita refresh, seharusnya udah. Lihat, di sini aku 2 detik. Kalau aku refresh butuh waktu 2 detik. Baru keluar hasilnya. Kita lihat. 1, 2, keluar. Tuh, 65. Lihat, 30 tambah 35 sama dengan 65. Jadi beda ya hasilnya dengan menambahkan async await. Dengan menambahkan async await, semua yang kita inginkan udah tercapai. Jadi intinya, ketika await dipanggil atau digunakan di sini, maka script di bawahnya di pause dulu, nggak boleh dijalankan dulu sampai await ini udah selesai. Kayak yang aku bilang tadi, await itu wajib ada di dalam function async. Jadi kalau kalian gunakan await di dalam function yang bukan async, aku contohin aja, aku hapus jadi ini function biasa, lihat ini jadi garis merah, yaitu artinya error. Kalau aku coba save dan aku refresh, maka error. Nah, lihat message errornya adalah await is only valid in async function. Jadi kita bisa ngerti nih, kalau await ini wajib ada di dalam function yang merupakan async function. Nah, gitu ya. Jadi coba kalian tes aja sendiri gimana jadinya ketika kalian tambahin ini async di atas dan await di sini. Pasti seharusnya bakal berhasil kayak punya aku, hasilnya 65. Ya, segitu aja pembahasan video ini, cukup singkat tapi bermakna. Karena async await ini bakal banyak kalian temukan kalau kalian ngoding pakai JavaScript. Apalagi kalau kalian mau menggunakan API buat mengambil data, terus data tersebut diproses, pasti bakal butuh async await supaya data yang kalian ambil dikenalin di proses selanjutnya. Nah, kayak gitu aja. Sintaksnya kalian udah tahu, async di function, terus await di dalam function yang bertipe function async atau async function. Ya, kayak gitu aja pembahasan video kali ini. Semoga kalian ngerti. Jadi, kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini, silahkan di-like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.